Oleh karenanya maka yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya tentu atas silaturahim kita pada hari ini. Silaturahim ini adalah bagian dari konsolidasi ummah. Terlepas daripada kita melakukan sebuah upaya perubahan pada sebuah situasi dan kondisi negara yang seperti ini, tapi kemudian silaturahmi ini adalah bagian dari upaya kita untuk bisa menyatukan gagasan kita. Gagasan apa nanti tentu Ustaz Bagus Arif akan menjelaskannya. Ikhwan akhwat sekalian yang saya hormati, kalau saya lihat wajah-wajah yang ada di sini tidak asing buat saya. Ada beberapa teman-teman yang dulu juga sempat seperjuangan dalam penyelenggaraan pemilu di Jakarta Utara. Ada juga kemudian sama-sama ustadz yang juga sama-sama khotib di di luar masjid. Dan yang paling penting adalah sahabat-sahabat yang memang satu perjuangan lah. Satu perjuangan bersama-sama dengan saya. Kebahagiaan itulah yang kemudian saya semangat sekali untuk bisa hadir pada kesempatan kali ini. Ketika kemudian teman-teman sahabat Ikhwan Irfan sudah menelpon ke kita, dan saya pastikan saya insya Allah akan bisa hadir untuk bisa mendampingi Ustaz Bagus. Bersama Ustaz Bagus insya Allah mohon doanya Bapak sekalian, dan ini jihad buat kita sekalian. Saya bersama-sama beliau nanti ada di DPW bersama dengan Ustaz Ade Purnama ya. Nah, kalau dilihat barangkali pakaian saya ini sudah biru sebenarnya Ustaz. Sudah abu-abu gitu ya. Nah, sudah abu-abu. Saya kenapa tidak menggunakan pakaian yang sama dengan Ustaz Irfan? Karena saat lagi saya mendampingi Bapak Gubernur ada acara bertemu dengan ulama dari Turki dan Thailand. Tempatnya di Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Bapak Ibu sekalian, para tamu undangan, ikhwat akhwan fillah yang saya hormati, sesungguhnya tidak banyak yang saya sampaikan pada hari ini. Nanti Ustaz Bagus akan banyak mengulas tentang itu. Hari ini kita bersama-sama barangkali berhadapan dengan hari ini berada di hari yang mulia, kemudian berada pada bulan yang mulia, bulan Ramadan. Kalau berbicara tentang Ramadan, tentu ini adalah merupakan sebuah upaya kita untuk peningkatan kualitas. Kualitas apa? Tidak saja sekedar peningkatan kualitas kita untuk ibadah kepada Allah, tapi juga kemudian kualitas perjuangan kita. Ikhwan akhwat fillah yang saya hormati, konsep dakwah yang dikembangkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita baca dalam kitab Tahafutul Falasifah. Tahafutul Falasifah itu adalah merupakan penjabaran dari kitab Al-Munqidh Minad Dhalal. Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, beliau mengatakan dalam kitab itu bahwa sesungguhnya perjuangan jihad itu tidak saja diimplementasikan dalam nilai-nilai ibadah, tapi juga dapat diimplementasikan dalam aspek as-siyasah politik. Maka kemudian apa yang kita lakukan hari ini adalah merupakan politik dakwah. Politik sebagaimana dikembangkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan akhwat fillah yang saya hormati, terkadang kita melupakan bersama-sama bahwa sesungguhnya konsep kehidupan kita itu sama dengan melaksanakan ibadah puasa. Puasa itu salah satunya adalah detoksifikasi. Bagaimana kita menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di dalam badan kita. Puasa itu sesungguhnya adalah mengajarkan kepada kita, dengan kita lapar. Baginda Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Ali bin Abi Thalib, "Ya Rasul, apa yang harus saya lakukan ketika saya..." Jadi Ali bin Abi Thalib ternyata sering sekali dia sakit. Karena sering sakit, maka kemudian bertanyalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang saya lakukan? Nabi mengatakan, sumu tasihhu, ya, berpuasalah kalian semuanya, dengan puasa kita bisa sehat. Nah, Bapak Ibu, ya, ikhwan akhwat fillah yang saya hormati, ini artinya adalah bahwa detoksifikasi yang dimaksud adalah bagaimana dengan puasa kita itu bisa menghilangkan penyakit-penyakit yang ada dalam badan kita. Sama juga dengan ketika kita melakukan upaya. Jadi rekonstruksi bangunan negara ini
ya ikhwan fillah, itu hanya bisa dilakukan dengan semangat, menurut saya ya, dengan semangat ya tadi itu dakwah politik ya. Tidak kemudian, sekali lagi saya sampaikan bahwa terkadang ini adalah merupakan bagian yang sangat sensitif dikatakan. Saya tidak akan bermain politik, saya tidak akan bermain-main dengan politik bila kemudian di dalamnya tidak ada konsep dakwah. Jadi ketika kita berpolitik, maka di dalamnya ada di sana nilai-nilai dakwah yang harus kita lakukan bersama-sama. Jadi ikhwan akhwat fillah, ketika niatnya seperti, maka berpahala kita, berpahala. Anasir-anasir yang tidak baik dalam politik tadi, maka kemudian kita hilangkan. Maka semangat inilah Bapak Ibu sekalian, yang kemudian kita sebut dengan kita hilangkan atau kita tinggalkan sesuatu yang tidak pantas kita lakukan dalam politik. Maka kemudian hadis Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, sebagian dari kebaikan keislaman seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak pantas kita lakukan. Jadi kalau ukuran tidak pantasnya adalah bagaimana orang lain mengukur kita, maka sesungguhnya garis politik kita adalah bagaimana kepatutan politik yang kita gambarkan di hadapan orang lain. Bagaimana kemudian orang lain bisa bercermin dalam akhlak politik yang kita kembangkan. Bagaimana akhlak politik sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW? Di antaranya adalah Bapak Ibu sekalian, kita banyak bersosialisasi, kita banyak bersilaturahmi. Nah, ikhwan akhwat fillah, kemudian yang kedua, apa yang kita gambarkan pada hari ini sama dengan tujuan daripada apa yang tergambar dalam nilai-nilai ibadah puasa. Apa? Yang kedua adalah proses regeneralisasi. Nah, saudara sekalian yang berbahagia, sesungguhnya puasa menjadikan kita menumbuhkan semangat ibadah-ibadah yang lain. Puasa menjadikan kita lebih rajin melakukan ibadah-ibadah yang lain. Kita betapa yakinnya ketika kita tidak melakukan ibadah puasa, ikhwan hafizillah, itu yang namanya tadarusan kadang-kala malas banget. Yang namanya kita baca Al-Quran, kemudian melaksanakan qabliyah ba'diyah, ya, melakukan hal-hal yang sunnah, itu agak kesulitan kita. Karena waktu kita dan kita belum terbiasa. Tapi ketika kita sudah masuk pada Ramadan, maka Ramadan meregenerasikan kita untuk bisa melakukan ya syariah amaliyah yang lain. Dengan kita puasa Ramadan, maka kita terbiasa untuk melaksanakan berjamaah. Dengan Ramadan kita biasa bersedekah. Dengan Ramadan kita biasa bertadarus. Dengan Ramadan kita biasa bersilaturahmi yang belum tentu kita lakukan pada saat sebelum bulan suci Ramadan. Maka sesungguhnya puasa itu mengajarkan kepada kita terhadap proses regenerasi syariah. Maka kemudian sesungguhnya apa yang dilakukan, semangat dari teman-teman ya funding atau pendiri daripada Partai Gelora Indonesia ini adalah bagaimana menumbuhkan, bagaimana berkeinginan agar terciptanya tatanan generasi yang lebih baik yang akan datang. Teman-teman barangkali berpikir, ada Al-Quran yang mengatakan wal yahsalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Kita berdosa sekali ketika meninggalkan generasi-generasi yang lemah pasca kita sudah tidak ada. Maka upaya yang dilakukan oleh Ustadz Bagus dan teman-teman yang lain adalah kita berusaha bersama-sama menjadikan ya komunitas ini adalah sebagai upaya, sebagai ikhtiar untuk menjadikan generasi yang akan datang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Maka upaya itulah harus kita tekankan bersama-sama bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Dari apa? Dari semangat dakwahnya. Dari apa? Dari semangat silaturahminya. Barangkali kemudian kemarin tidak optimalnya kita, gerakan-gerakan kita karena kurangnya silaturahim, maka momen seperti inilah saya bahkan kemudian bersemangat ketika lihat teman-teman sekalian yang kumpul pada hari ini. Ini gebrakan yang sangat luar biasa. Ternyata anak yang baru dilahirkan ini bisa diakui oleh orang tuanya. Seperti itu ya. Ustadz Bagus Arif dan Ketua DPD yang saya hormati Ustadz Anwar, pada hari inilah insya Allah bersama-sama mohon doanya kami baik yang di DPW dan di DPD
kita berjuang semaksimal kita untuk bisa mewujudkan impian-impian. Pertama adalah detoksifikasi. Kita akan menghilangkan anasir-anasir yang tidak baik atas sesuatu yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah proses regenerasi, di mana kemudian kita akan menitipkan masa depan yang lebih baik kepada para anggota-anggota kita, para generasi yang akan datang. Inilah yang saya sampaikan pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, ikhwan akhwat fillah. Hari ini di MUI kedatangan tamu dari Turki dan Thailand. Saya bersama Bapak Gubernur, izin tadinya kepengen dampingin beliau Pak Sekretaris sampai akhir. Insya Allah mudah-mudahan ke depan saya berkomitmen bersama-sama. Ya, ini adalah merupakan tantangan kita bersama-sama. Apakah kemudian kita bisa melakukan konsep dakwah dalam berpolitik yang santun sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Ustadz Irfan, terima kasih banget ya. Pak LMK. Nih Bang Aziz. Baru ketemu Ustadz ya. Aziz, alhamdulillah ini semuanya adalah pejuang-pejuang kita, dan insya Allah ke depan Ustadz Anwar, mari Ustadz Anwar tidak segan-segannya bisa menghubungi kami, khususnya saya ya, untuk aktivitas apapun juga insya Allah, selama kemudian tidak berbenturan dengan kegiatan yang lain, kami dengan Ustadz Bagus akan memfasilitasi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.